pagi pemirsa yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Maureen Hatuliwa Kabisi, dalam program Solo Suara Penyuluh. Program ini merupakan kerjasama Kementerian Agama Dimas Kristen Kota Salatiga dengan Radio Betani. Dan pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 27 November tahun 2022, kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena di pagi hari ini, hari Minggu tanggal 27 November, hamba-Mu boleh berjumpa lagi melalui program Solo Suara Penyuluh bersama seluruh pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu yang pada hari ini akan memberikan kekuatan, akan menjadi semangat, akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terutama untuk kami semua, untuk terus menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini dan di sepanjang minggu ini. Dan Bapa, hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangan, hamba mohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan, agar di dalam hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, biarlah Tuhan, logos atau firman yang disampaikan ini benar-benar menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan bagi pemirsa dimanapun berada di seluruh Indonesia, Tuhan tetap memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pemirsa dimanapun berada, sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan kepada pemirsa, bahwa hari ini pembacaan kita terambil dari Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Karena itu, saudara-saudaraku, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menanamkan hasil yang berharga dan tanahnya, dan ia sabar sampai berturun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayatnya yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul dari pembacaan kita pada pagi hari ini adalah menikmati kekudusan ilahi. Kesabaran kita adalah melawan kuasa kegelapan, menghancurkan dosa, dan melawan diri kita sendiri yang seringkali membawa kita pada kesalahan. Dan hiduplah untuk menikmati didikan Tuhan, bersabar hingga akhirnya kita benar-benar menerima kemuliaan yang dari Allah. Inilah pengharapan kita, inilah kesabaran yang berpusat pada Injil.
Pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun berada, kita akan merenungkan Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 ini, dan saya membagikannya dalam 3 poin untuk menjelaskan apa yang diinginkan oleh Yakobus kepada kita semua. Yang pertama adalah kesabaran seperti menantikan musim panen. Kesabaran tanpa dasar yang benar merupakan kesabaran yang palsu, yang akan menghancurkan, karena seringkali kita mendengarkan bahwa dengan kita belajar menjadi sabar, kita akan menjadi lebih baik lagi. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Tetapi terlalu dangkal jika pemahaman kita tentang kesabaran hanya sebatas bagaimana kita akan menjadi lebih baik ketika bersabar. Alasan utama mengapa kita sebagai orang Kristen harus bersabar, haruslah berdasarkan kesadaran penuh bahwa diri kita adalah milik Tuhan. Tidak dibawa kendali diri sendiri lagi, tetapi Kristus atau Yesus Kristus benar-benar menjadi Tuhan atas diri kita. Ada sebuah pengharapan yang nyata ketika kita ada di dalam Kristus, yaitu harapan untuk bertemu dengan Tuhan. Ketika kita menjadi milik Kristus, tentu ada yang terlalu berharga selain Kristus. Inilah harapan yang akan menjadi kita orang-orang yang percaya, yang kuat menghadapi setiap badai yang ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun berada, Yakobus mengingatkan, tetaplah bersabar dalam penderitaan sampai kedatangan Tuhan. Karena setiap kehidupan yang memiliki tujuan yang jelas untuk menaburkan setiap benih, firman Tuhan ada dipanen pada setiap musimnya. Yang kedua adalah cara pandang yang benar tentang kesabaran. Memiliki cara pandang yang benar akan penderitaan untuk melayani dan memberitakan Kristus merupakan hal yang sangat penting. Karena ketika cara pandang kita benar, maka semua perjuangan yang kita kerjakan bukan tentang diri kita sendiri, tentulah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Ketika cara pandang dalam kesabaran salah, maka terkadang kita menyalahkan sesama, maka kita akan memelihara kesulitan dan penderitaan. Sebagai kesalahan yang tidak seharusnya terjadi, kita mengeluh dan merasa kehidupan ini tidak adil. Karena itu, mari kita pandanglah kepada Kristus sama seperti para nabi, dengan tujuan yang jelas, yaitu memberitakan nama Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk terus bersabar. Kesabaran di dalam Kristus bukanlah kesabaran tanpa tujuan, agar terlihat baik dan bermoral, agar dapat diterima oleh Tuhan. Kesabaran itu merupakan kesabaran yang diberikan untuk suatu tujuan yang mulia, membawa kita kepada jiwa-jiwa tersesat kepada terang yang abadi. Yang ketiga adalah kesabaran yang memandang kepada Injil. Kabar inilah yang harus menguasai pikiran sehingga kita benar-benar sadar bahwa kesabaran
bukanlah tentang kekuatan dan kehebatan kita, tetapi tentang Yesus yang ada di dalam kita. Kesabaran yang merupakan buah dari kepastian keselamatan. Sama seperti Ayub yang menerima cobaan, demikianlah kita yang cinta pada Injil. Cinta pada kebenaran, cinta pada Alkitab, untuk dibaca dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Pendengar, dimanapun berada, marilah kita bersabar, tekun, dan tetap kuat di dalam hidup. Dalam peperangan kita melawan godaan dunia ini. Biarlah setiap penderitaan yang kita rasakan membawa kita pada Allah, membawa kita pada kesabaran yang sejati, sama seperti Tuhan yang selalu sabar terhadap kita, sehingga hati kita ini menerima harapan hidup yang kekal. Kiranya pemberitaan Injil melalui program Suruh Suara Penyuluh pada pagi hari ini memberikan pengertian kepada kita semua, kepada pemirsa dan juga kepada saya, untuk terus bersabar dalam memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus dan terus setia menjadi murid Tuhan Yesus. Karena dengan kita setia kepada Tuhan Yesus, tentulah kita akan tetap menerima berkat dari Tuhan. Selamat menikmati kekudusan ilahi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, para pemirsa dimanapun berada. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, hamba bersyukur untuk logos firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan firman Tuhan yang disampaikan hari ini terus mengingatkan kami semua, para pemirsa dimanapun berada, dan juga hamba-Mu, untuk belajar bersabar. Karena buah dari kesabaran kami sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kami percaya akan selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap pendengar, untuk setiap pemirsa, dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati mereka semua. Hamba mungkin tidak mengenal para pemirsa ini Tuhan, tetapi sebagai sesama orang-orang beriman kepada Tuhan, hamba berdoa untuk mereka semua dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati para pemirsa ini dalam setiap tugas, tanggung jawab, pelayanan mereka. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan.
Jikalau di antara para pemirsa ada yang sakit, Tuhan, hamba terus berdoa untuk mendukung mereka dalam proses penyembuhan. Tuhan memberkati mereka. Terus Tuhan memberikan semangat untuk mereka. Dan hamba berdoa supaya mereka terus bersabar. Berdoa dan percaya bahwa Tuhan adalah dokter. Tuhan adalah tabib. Tuhan berkati setiap obat-obatan dokter yang menangani dan mempercayakan mereka semua dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan untuk para pemirsa yang mungkin selama ini Tuhan mereka ada dalam setiap pergumulan. Tolong Tuhan, Tuhan juga tetap memberkati mereka. Dan hamba berdoa Tuhan selalu menguatkan mereka, menghibur mereka di setiap kesusahan, kesulitan hidup yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Dan mungkin di antara pemirsa ini ada juga mahasiswa, ada juga para pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan menopang mereka, Tuhan memberkati mereka, dan mempercayakan mereka semua dalam kuasa dan sayang Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan Indonesia, bangsa kami dalam kuasa dan sayang Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati bangsa kami. Presiden kami, Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Percayakan semua dalam kuasa dan sayang Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan, menyerahkan bagi Bapa di surga. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati. Bencana alam yang terjadi di kota Cianjur, Jawa Barat, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di sana. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Dan kami mempercayakan semua dalam kuasa dan sayang Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk kota kami, kota Salatiga, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk Radio Betani, Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan. Supaya radio ini Tuhan, program kami ini, Suluh Suara Penghulu, melalui Radio Betani, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa, harapan yang kami bawa, dan kami percaya Tuhan akan mendengarkan seluruh doa dan pinta kami seturut kasih dan sayang Tuhan. Ampuni setiap kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun berada, selesailah kami pada penghujung Suluh Suara Penyuluh ini. Akhirnya,
Sekali lagi, saya Maureen Lewa Kagisi, penyuluh agama Kristen dari Kota Salatiga, Kecamatan Argomulyo, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai kita bertemu di program suluh berikutnya. Amin.